I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen 1 oleh dosen Ibu Wan Laura Hadilawan. Di sini, saya akan menjelaskan definisi, ruang lingkup, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, serta bagaimana perilaku pembelian konsumen secara online pada saat ini. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk maupun barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Adapun ciri-ciri dari perilaku konsumen, yang pertama yaitu konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang yang bermerek atau brand yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, status sosial. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, harga barang. Dan yang kemudian yang keempat, selera individu. Faktor yang menentukan perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya pada dasarnya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang untuk memutuskan suatu pembelian barang. Yang kedua, subkultur. Setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda, seperti agama, kebangsaan, wilayah geografis, ras, dan lain-lain. Kemudian kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Yang kedua ada faktor sosial. Yang pertama kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Kemudian yang kedua keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak. Kemudian yang ketiga, peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Kemudian yang ketiga ada faktor pribadi, yaitu yang pertama usia. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Yang kedua pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Yang ketiga situasi ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada cara seseorang hidup dalam masyarakat dan mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Selanjutnya ada faktor psikologis. Yang pertama motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Yang kedua persepsi. Memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut dengan persepsi. Yang ketiga, keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga pedagang tertarik kepada mereka. Selanjutnya karakteristik perilaku konsumen. Sebelum membuka bisnis, pemilik bisnis yang cerdas akan mempelajari pelanggan idealnya untuk menentukan perilaku konsumennya. Kemudian, bagaimana perilaku pembelian konsumen secara online pada saat ini? Pemasaran era baru menambahkan alternatif tempat belanja bagi konsumen di mana saat ini hadir tempat belanja online dan tempat belanja offline. Sehingga konsumen harus memilih salah satu tempat belanja dari kedua alternatif tersebut. Di era digital sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan internet yang bertumbuh pesat saat ini di Indonesia. Dalam hal ini, tentu memberikan dampak karena konsumen akan mendapatkan berbagai alternatif tempat belanja
belanja, salah satunya tempat belanja online atau retail online. Kondisi pasar saat ini sangatlah beragam. Hal ini karena terdapat beberapa generasi juga yang menjadi konsumen, yang masing-masing generasi memiliki perilaku yang berbeda, di mana ada generasi X dengan rentang usia lebih dari 40 tahun, kemudian generasi Y dengan usia 21 sampai 41 tahun, dan generasi Z kurang dari 21 tahun. Oleh karena itu, dengan adanya ragam generasi ditambah dengan ragam tempat belanja menjadikan konsumen akan terbagi, di mana konsumen pada generasi tertentu pastinya akan memilih belanja di tempat tertentu. Manakala seseorang ingin melakukan belanja online, pastilah terbesit suatu keraguan akan risiko yang mungkin diterima. Besar kecilnya keyakinan seseorang dalam berbelanja online adalah tergantung bagaimana seseorang mampu mengawasi dan mengendalikan transaksi yang dilakukan. Komitmen konsumen dalam berbelanja online umumnya berkaitan dengan share value, yaitu etika, keamanan, dan privasi. Kemenarikan desain website selain akan memunculkan rasa aman bahwa pihak vendor adalah penjual yang santun, juga memunculkan rasa percaya bahwa penjual akan memenuhi apa yang dijanjikan. Oleh karenanya, kemenarikan desain website juga akan berkaitan dengan sikap seseorang dalam berbelanja online. Berikut beberapa perilaku konsumen yang dapat dipelajari untuk menarik para konsumen, yaitu yang pertama, pergeseran offline ke online. Di Indonesia, berbelanja online untuk produk-produk yang biasanya dibeli secara offline. Berdasarkan hasil survei, terdapat kenaikan lebih dari 2% pada awal Juli, di mana memperlihatkan sebanyak orang berbelanja online. Yang kedua, konsumen lebih berani bertransaksi online. Menurut data, 38% pengguna Twitter di Indonesia lebih sering menggunakan layanan perbankan online. Kemudian yang ketiga, mencari rekomendasi di Twitter. Seiring dengan semakin meningkatnya percakapan mengenai belanja, pelaku bisnis dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan produk dan layanannya agar lebih banyak diketahui oleh konsumen. Kemudian yang keempat, free ongkir dan diskon paling diminati. Kemudahan dan potongan harga yang disediakan oleh bisnis online menentukan keputusan dalam menggunakan jasa atau pembeli produk. Dan yang kelima adalah iklan menambah eksponsor suatu produk atau layanan. Pelaku bisnis dapat menggunakan kesempatan ini dengan menciptakan video kampanye kreatif sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen. Dengan menggabungkan dua komponen ini, sebuah brand memiliki kemungkinan lebih baik untuk memenangkan persaingan selama periode momen-momen belanja.